warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari D3 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Gajah Sekolah Sudadharma, kelompok 5 Kesehatan Penerbangan, akan melakukan penyuluhan kesehatan penerbangan yang berjudul hipoksia dan hiperventilasi pada penerbangan. Selamat menyaksikan. Penerbangan membawa kita menuju ke ketinggian yang lebih tinggi, di mana kadar oksigen semakin menipis dan terjadi perubahan tekanan udara. Penting hal tersebut dipahami oleh kru pesawat dan penumpang, karena di sini akan menyebabkan terjadinya resiko kesehatan seperti hipoksia dan hiperventilasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami dua keadaan tersebut serta memahami bagaimana penanganan dan pencegahannya. Hipoksia merupakan kondisi kekurangan oksigen di dalam sel tubuh yang disebabkan karena berkurangnya jumlah oksigen yang berikatan dengan sel darah. Hipoksia mulai dirasakan oleh pilot pada ketinggian 5.000 feet. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih jenis-jenis dari hipoksia. Yang pertama, ada hipoksia hipoksik. Hipoksia hipoksik merupakan penurunan tekanan oksigen di dalam sel tubuh yang disebabkan karena penurunan tekanan oksigen yang berikatan dengan sel darah. Penyebabnya bisa seperti hiperventilasi, pernapasan dangkal. Yang kedua, ada hipoksia hipeknik. Hipoksia hipeknik ini disebabkan karena kekurangan atau jumlah kadar hemoglobin yang sangat rendah. Apabila penumpang memiliki gejala atau penyakit seperti hemoglobin yang rendah, maka disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter untuk mengetahui apakah mendapatkan izin untuk melakukan penerbangan atau tidak. Yang ketiga, ada hipoksia sitoksik. Hipoksia sitoksik ini disebabkan karena tubuh mengalami keracunan, sehingga sel-sel tubuh tidak mampu mengambil oksigen dari darah, yang penyebabnya berupa asam beracun seperti hidrogen cyanida dan karbon monoksida. Terakhir ada hipoksia stagnan. Hipoksia ini disebabkan karena gangguan aliran darah ke jaringan sebagai akibat sumbatan dalam pembuluh darah, yang penyebabnya bisa terjadi karena shock dan gagal jantung. Kemudian ada faktor risiko terjadinya hipoksia. Pertama, faktor ketinggian. Penerbangan di atas ketinggian 8.000 feet akan meningkatkan risiko terjadinya hipoksia karena tekanan oksigen mulai menurun. Yang kedua, ada kondisi medis. Individu atau penumpang dengan gangguan seperti jantung, paru-paru, atau anemia lebih rentan terkena hipoksia. Yang ketiga, merokok atau minuman alkohol. Kedua faktor ini dapat memperburuk kondisi karena mengurangi kemampuan darah untuk mengangkut oksigen. Juga terdapat gejala-gejala terjadinya hipoksia. Apa aja itu gejalanya? Yang pertama, perubahan perilaku, seperti mudah bingung, kemudian mudah menjadi gelisah. Kemudian ada seperti gejala sakit kepala, pusing, disertai kebingungan. Yang terakhir, napas pendek atau pernapasan dangkal. Ini merupakan gejala terjadinya hipoksia. Selanjutnya ada tindakan pencegahan hipoksia. Yang pertama ada hidrasi. Hidrasi itu bisa memenuhi minum air putih yang cukup, karena hidrasi dapat membantu menjaga aliran oksigen yang ada di dalam tubuh. Yang kedua ada hindari alkohol. Nah, karena alkohol ini bisa memperlambat pernafasan, yang bisa memperburuk terjadinya hipoksia, ya. Dan yang ketiga ada gerakan tubuh. Jadi, penumpang itu bisa dianjurkan untuk bergerak atau berjalan ke lorong kabin bila perjalanannya itu cukup panjang. Nah, yang terakhir, selalu gunakan masker. Jadi, penumpang atau pasien harus selalu mengikuti instruksi kru penerbangan jika masker oksigen itu kapan harus digunakan.
Terdapat beberapa tindakan keperawatan dalam menangani hipoksia. Yang pertama, pemberian oksigen suplementer. Jika pasien atau penumpang menunjukkan gejala hipoksia selama di penerbangan, segera berikan oksigen melalui masker oksigen yang tersedia. Kedua, pantau tanda vital. Sebagai perawat, penting untuk memantau kadar oksigen pasien dengan pulse oximeter jika tersedia. Yang ketiga, posisi tubuh. Bantu pasien untuk duduk dalam posisi tegak untuk memaksimalkan aliran udara. Dan yang terakhir, pemeriksaan lebih lanjut. Setelah mendarat, pasien atau penumpang yang mengalami gejala hipoksia berat perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut di fasilitas kesehatan. Selanjutnya ada hiperventilasi pada penerbangan. Dari hiperventilasi adalah kondisi ketika seseorang bernafas dalam cepat atau terlalu dalam. Seringkali karena kecemasan, stres, ini menyebabkan kadar karbon dioksida di dalam darah kita turun terlalu banyak atau drastis, yang dapat itu mengganggu keseimbangan asam basa di dalam tubuh kita sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada penyebab dari hiperventilasi dalam penerbangan. Adanya tuh kecemasan atau ketakutan. Yang pertama itu ya, banyak tuh orang tuh merasa cemas saat terbang, terutama itu pada penerbangan karena dia pertama kali baru melakukan penerbangan atau saat terjadinya turbulensi. Terus yang kedua itu adanya rasa sesak atau kondisi darurat. Dalam situasi darurat, biasanya itu orang mungkin bereaksi dengan meningkatkan laju pernafasannya, jadi secara tidak sadar. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adanya kondisi kesehatan. Nah, di mana beberapa kondisi seperti asma atau kelainan jantung dapat memicu hiperventilasi pada tersebut. Selanjutnya ada gejala dari hiperventilasi. Di sini saya akan menjelaskan 5 dari gejala hiperventilasi. Yang pertama, adanya sensasi sesak nafas atau perasaan seperti kekurangan udara. Dan yang kedua, ada pusing atau merasa melayang. Dan yang ketiga, adanya kesemutan di bagian tangan, kaki, dan wajah. Yang keempat, adanya nyeri di bagian dada yang tidak ada berhubungan dengan masalah pada di jantung. Dan yang terakhir, yang kelima, itu adanya kram pada otot akibat adanya penurunan kadar kalsium di dalam bagian darah kita. Bagaimana pencegahan hiperventilasi? Latihan pernapasan, ajarkan teknik pernafasan yang dalam dan lambat untuk menenangkan diri. Misalnya, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, tahan beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Posisi tubuh yang relaks, anjurkan penumpang untuk duduk dalam posisi yang nyaman dan rileks. Apa saja tindakan keperawatan dalam menangani hiperventilasi? Bimbing pasien bernafas perlahan sebagai perawat, bantu pasien bernafas perlahan dengan instruksi jelas, seperti bernafas dalam melalui hidung dan hembuskan melalui mulut. Ini membantu menstabilkan kadar CO2. Penggunaan kantong kertas jika memungkinkan. Pasien dapat bernafas melalui kantong kertas untuk mengembalikan keseimbangan karbon dioksida. Pemantauan tanda vital. Penting untuk memonitor tekanan darah dan detak jantung selama pasien mengalami hiperventilasi untuk memastikan tidak ada komplikasi yang lebih serius. Hubungan hipoksia dan hiperventilasi. Dengan keperawatan dalam dunia keperawatan penerbangan, perawat harus siap menghadapi situasi darurat yang melibatkan gangguan pernapasan seperti hipoksia dan hiperventilasi. Peran utama perawat adalah memberikan penanganan pertama, mencegah komplikasi lebih lanjut, dan menjaga keselamatan penumpang. Pentingnya edukasi dan pencegahan. Sebelum terbang, penumpang dengan kondisi kesehatan tertentu harus diberikan informasi tentang risiko dan langkah pencegahan. Perawat memiliki tanggung jawab untuk mengenali gejala awal dan memberikan penanganan cepat. Jadi, kesimpulan dari hipoksia dan hiperventilasi adalah dua kondisi yang sering terjadi dalam penerbangan. Perawat memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, pencegahan, dan penanganan yang efektif melalui pemahaman
yang baik tentang kedua kondisi ini. Kita dapat membantu menjaga kesehatan dan keselamatan penumpang selama penerbangan.